Terawangan itu ternyata punya banyak resiko ketika Anda enggak siap untuk melakukannya. Ketika Anda itu belum bisa benar-benar matang dalam menguasai ilmu terawangan. Terawangan itu apakah pakai jasa jin ataukah enggak? Terawangan itu ada banyak banget jenisnya. Yang nomor satu adalah terawangan pakai daya dalam diri, misalkan daya mata batin ataupun daya mata ketiga. Itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua itu adalah pakai jasa-jasa perantara, misalkan adalah kodam. Terusnya lagi bisa juga pakai jasa semacam, sebut saja pamomong, semacam itu juga bisa. Terusnya yang nomor tiga itu adalah pakai jasa booster energi dari praktisi, ngasihkan ilmu terawangan kepada orang lain. Walaupun itu hasilnya mungkin enggak akan bisa permanen seperti itu. Terawangan itu enggak harus pakai jin, enggak harus selalu pakai mata batin, tapi itu banyak banget jenisnya, tergantung dari jenis-jenis keilmuan yang dia pelajari. Terawangan itu ternyata butuh banyak banget energi untuk bisa melihat makhluk gaib, untuk bisa melihat jarak jauh, tembus pandang, ataupun untuk bisa melihat karakter dari orang lain, dan banyak lagi hal yang bisa diterawang oleh seseorang. Tentu saja itu butuh banyak energi, butuh banyak banget latihan. Umpama yaitu ternyata enggak kuat, belum begitu bisa ilmu terawangan, lalu apakah resikonya? Yang nomor satu adalah karena yaitu menerawang orang yang sakit, tapi ternyata dia itu belum bisa untuk batasin caranya dia menerawang, ternyata malah yaitu menyerap penyakit orang lain secara enggak dia sadari, maka yaitu akan jadi ikut sakit, ikut untuk merasakan rasa mual, mulas, ataupun dia itu bisa pusing, panas, atau juga akan bisa ikut sakit parah. Bisa saja terjadi kalau dia itu memaksa untuk menerawang orang lain yang sedang sakit, tapi dia enggak bisa membatasi caranya menerawang itu seberapa harusnya. Selanjutnya yang nomor dua itu adalah dia itu malah akan diikuti oleh makhluk gaib yang dia terawang, apakah itu dari sungai-sungai angker, pohon-pohon angker, kuburan-kuburan angker, tapi yaitu ternyata enggak bisa mengontrol energi terawangannya, karena ya nerawang itu ngeluarin banyak energi yang tentunya itu mengganggu para makhluk gaib di sekitarnya, maka yaitu dianggap sebagai perusuh, akhirnya diikuti oleh para makhluk gaib yang merasa terganggu. Itu yang nomor dua, bisa terjadi dan banyak terjadi. Terusnya yang nomor tiga adalah ketika yaitu memaksa untuk menerawang orang yang lebih sakti daripada dia, maka ia itu akan jadi seperti orang yang enggak bisa apa-apa, ataupun dia itu malah akan jadi semacam kayak demam secara tiba-tiba, badannya semua dingin tanpa dia bisa tahu kenapa. Bisa saja terjadi ketika kita itu sebenarnya belum bisa untuk menerawang orang yang lebih tinggi tingkatannya, tapi kita maksa, itu bisa saja terjadi benturan energi dan kita kalah. Jadinya ya seperti itu, banyak banget nanti lagi variannya, bisa saja tiba-tiba pusing atau banyak hal lainnya. Pokoknya kita badannya akan tidak enak secara tiba-tiba, itu yang akan terjadi kalau kita maksa. Terusnya yang nomor 4 adalah
terjadi pada orang-orang yang baru belajar ilmu terawangan tapi dia masih terpengaruh oleh kisah-kisah orang lain. Katanya ini adalah buaya, maka nantinya kita melihatnya juga buaya, padahal itu enggak. Seperti itu. Jin itu bisa merubah wujudnya, tapi ia itu enggak akan bisa menutupi energinya serta sifat dari perangainya. Itulah nanti yang akan menjadi titik kunci untuk melihat wujud yang paling dasar dari sosok jin ataupun makhluk gaib. Selanjutnya yang nomor 5 adalah karena kita itu enggak bisa membatasi pikiran kita saat kita melakukan terawangan, maka itu kita akan jadi terkontaminasi oleh pikiran yang kita terawang. Misalkan kita itu menerawang orang yang sedang sedih, kita itu akan jadi bisa ikut-ikutan sedih tanpa sebab karena kita enggak bisa membatasi perasaan. Karena pikiran kita terkontaminasi oleh pikiran orang yang kita terawang tadi. Itulah yang akan bisa terjadi kalau kita enggak bisa membatasi diri dalam menerawang. Terusnya yang nomor 6 itu adalah kita itu akan mengalami halusinasi, ilusi-ilusi yang berlebihan. Misalkan kita itu akan bisa melihat misalkan malaikat, surga, neraka, serta hal-hal yang sangat mewah-mewah lainnya. Kenapa kayak gitu? Karena itu kita belum siap, tapi itu kita maksa untuk menerawang yang itu ternyata lebih tinggi daripada energi keilmuan terawangan kita. Makanya kita malah bisa jatuh dalam ilusi atau halusinasi. Selanjutnya yang nomor 7 yang paling parah yaitu adalah ketika ia ternyata berada dalam sebuah lingkungan yang enggak sehat. Sama-sama semuanya korban-korban dari ilmu terawangan tapi enggak kuat. Maka ia itu akan jadi semakin nyaman dalam lingkungan yang buatnya merasa dia itu sudah dalam tahapan yang benar. Padahal ia itu ternyata tahapannya salah. Ia itu akan jadi orang yang selalu berada dalam angan-angan, ilusi, serta ia itu akan jadi orang yang bangga ketika menjadi sakit saat dia itu menerawang orang lain, lebih bangga ketika ia itu merasakan orang lain marah, dia pun juga ikut merasa ikut marah tanpa sebab. Itu akan jadi sebuah hal yang kayaknya wah bagi mereka. Itu akan jadi merusak dari sisi pikiran serta mental, energi orang yang ternyata dia itu berada dalam lingkungan yang salah. Maka itu sangat bahaya tentunya, karena itu susah untuk diobati, karena kembali lagi itu adalah ego, kebanggaan ketika dia dalam komunitas yang malah merusak tapi dia dieluk-elukan. Wah, kamu itu hebat terawangannya, bisa untuk merasakan perasaan ataupun untuk merasakan sakit orang lain. Seperti itu bahaya banget, karena itu bisa merusak banyak hal, baik dari pikiran, mental, ataupun fisik, ataupun secara supranaturalnya juga ikut mandek ataupun mundur. Seperti itu. Itulah tadi ketujuh hal yang bisa untuk jadi buruk ketika Anda belum siap untuk punya ataupun untuk bisa menerawang lebih jauh. Tapi Anda memaksa, maka Anda akan jatuh dalam hal-hal tersebut. Oke, kayak gitu itu. Maka ya videonya sudah selesai, serta mohon maaf kalau ada yang kurang sepaham ataupun yang kurang setuju, karena ya kembali lagi ini itu hanyalah berdasarkan opini serta pengalaman saya sendiri. Oke, sekian dan jangan lupa komentar serta share-nya. Semoga Anda semua selalu sukses. Rahayu.